Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia bersama saya Mr. YV. Pada video kali ini kita akan belajar materi fisika tentang ketidakpastian besaran yang tidak diukur secara langsung atau ketidakpastian gabungan. Kebanyakan eksperimen atau percobaan dalam fisika melibatkan pengukuran berbagai besaran fisika yang kemudian dapat digunakan untuk mengevaluasi besaran tertentu. Ketidakpastian atau kesalahan dalam pengukuran berbagai besaran fisika ini kemudian digabungkan, menghasilkan kesalahan yang lebih besar. Misalnya, bagaimana kita dapat menentukan ketidakpastian dari volume balok? Karena volume balok tidak bisa kita ukur secara langsung, maka ketidakpastian volume balok kita bisa peroleh dengan menggabungkan ketidakpastian dari pengukuran panjang balok, lebar, dan tinggi dari balok tersebut. Ada 3 metode untuk menentukan ketidakpastian gabungan tersebut, tergantung pada apakah pengukuran dalam perhitungan dipangkatkan, dikalikan, atau dibagi, atau ditambah, atau dikurangi. Berikutnya, kita menentukan ketidakpastian untuk kasus penjumlahan atau pengurangan. Misalkan besaran fisika Z berhubungan dengan 2 besaran fisika yang diukur secara langsung, yaitu X dan Y. Sebagai berikut, Z-nya ini diperoleh dari X tambah Y, atau Z diperoleh dari X min Y. X dan Y merupakan besaran fisika yang diukur secara langsung, dengan X-nya sama dengan X0 plus minus delta X. Delta X ini adalah ketidakpastian dari besaran X, dan Y sama dengan Y0 plus minus delta Y, dengan delta Y merupakan ketidakpastian dari Y. Maka ketidakpastian pengukuran besaran Z, yaitu delta Z-nya, dinyatakan sebagai delta Z sama dengan delta X plus delta Y. Oke, untuk lebih jelasnya kita membahas contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Pengukuran suhu 2 logam diberikan oleh T1 sama dengan 35,6 plus minus 0,3 derajat Celcius dan T2 sama dengan 40,1 plus minus 0,1 derajat Celcius. Tentukan selisih suhu kedua logam tersebut dan ketidakpastiannya. Selisih suhu kedua logam, misalnya T0 itu sama dengan T2 min T1, yaitu 40,1 min 35,6 sama dengan 4,5 derajat Celcius. Ketidakpastian selisih suhu ini adalah delta T sama dengan delta T1 ditambah delta T2 sama dengan 0,4 derajat Celcius. Maka ketidakpastian relatifnya kita dapatkan 0,4 per 4,5 kali 100% sama dengan 8,88% atau mendekati 10%. Maka hasil dari selisih suhu ini kita laporkan dalam 2 angka. Maka selisih suhu kedua logam dan ketidakpastiannya adalah T0 plus minus delta T sama dengan 4,5 plus minus 0,4 derajat Celcius. Oke, untuk contoh soal yang kedua, 4 resistor dihubungkan seri. Nilai masing-masing resistor berturut-turut R1 sama dengan 28,4 plus minus 0,1 ohm, R2 sama dengan 4,28 plus minus 0,01 ohm, R3 sama dengan 56,605 plus minus 0,001 ohm, dan R4 sama dengan 90,75 plus minus 0,01 ohm. Tentukan hambatan total berikut ketidakpastiannya. Hambatan total resistor seri yang disusun seri itu sama dengan jumlah total masing-masing resistor. Maka R0 itu kita peroleh dari R01 tambah R02 tambah R03 tambah R04 sama dengan 180,035 ohm. Dan ketidakpastian hambatan totalnya yaitu delta R sama dengan delta R1 tambah delta R2 tambah delta R3 tambah delta R4 sama dengan 0,121 ohm. Sedangkan ketidakpastian relatifnya sama dengan delta R per R0 kali 100% sama dengan 0,067% atau sekitar 0,1%. Maka hasilnya dari hambatan total ini kita laporkan dalam 4 angka, sehingga R0 plus minus delta R sama dengan 180,035 ohm plus minus 0,121 ohm kita tuliskan menjadi
dalam 4 angka berarti 180,0 plus minus 0,1 ohm. Jadi kita harus konsisten bahwa jika pengukurannya satu angka di belakang koma itu harus sama. Jadi R0 nya memiliki satu angka di belakang koma dan delta R juga satu angka di belakang koma. Oke, berikutnya kita mencari ketidakpastian untuk kasus perkalian dan pembagian. Misalkan besaran fisika Z berhubungan dengan dua besaran fisika yang diukur secara langsung yaitu X dan Y sebagai berikut. Z-nya sama dengan X kali Y. X dan Y merupakan besaran fisika yang diukur secara langsung, dengan X-nya sama dengan X0 plus minus delta X dan Y sama dengan Y0 plus minus delta Y. Dengan delta X dan delta Y masing-masing merupakan ketidakpastian dari pengukuran besaran X dan besaran Y. Maka ketidakpastian pengukuran besaran Z yaitu delta Z-nya itu sama dengan delta Z per Z0 sama dengan mutlak dari delta X per X0 plus mutlak dari delta Y per Y0. Oke, kita membahas contoh soal yang ketiga. Sebuah balok dengan panjang P 5,0 plus minus 0,2 cm, lebar 4,0 plus minus 0,1 cm, dan tinggi 8,0 plus minus 0,2 cm. Tentukan volume balok tersebut dan ketidakpastiannya. Volume balok kita peroleh dari rumus panjang kali lebar kali tinggi. Maka V0 nya sama dengan P0 kali L0 kali T0 sama dengan 160 cm pangkat 3. Sedangkan ketidakpastian volumenya kita peroleh dari delta V per V0 sama dengan delta P per P0 plus delta L per L0 plus delta T per T0. Kita dapatkan sekitar 0,09. Maka delta V nya sama dengan 0,09 kali V0 yaitu sama dengan 0,09 kali 160 sama dengan 14,4 cm pangkat 3. Dan ketidakpastian relatifnya yaitu KR sama dengan delta V per V0 sama dengan 9%. 9% ini kan mendekati 10%, maka hasilnya kita laporkan dalam dua angka. Sehingga V0 plus minus delta V itu sama dengan 160 cm pangkat 3 plus minus 14,4 cm pangkat 3. Karena kita harus laporkan dalam dua angka, maka sebaiknya kita tuliskan dalam notasi ilmiah. Jadi 160 cm pangkat 3 ini kita tuliskan dalam 1,6 kali 10 pangkat 2 cm pangkat 3 plus minus 14,4 juga kita tuliskan dalam notasi ilmiah dengan orde yang sama yaitu 10 pangkat 2, maka kita tuliskan dalam 0,144 kali 10 pangkat 2 cm pangkat 3. Karena kita harus konsisten untuk angka di belakang koma yaitu jumlahnya harus sama, maka V0 plus minus delta V kita tuliskan sebagai 1,6 yaitu dalam dua angka plus minus 0,1 yaitu satu angka di belakang koma kita samakan dengan satu angka di belakang koma untuk V0 dikali 10 pangkat 2 cm pangkat 3. Oke, selanjutnya kita akan menentukan ketidakpastian untuk kasus perpangkatan. Misalkan besaran fisika Z berhubungan dengan dua besaran fisika X dan Y sebagai berikut. Z-nya sama dengan A kali X pangkat N kali Y pangkat M, dengan X dan Y merupakan besaran fisika yang diukur secara langsung. X-nya sama dengan X0 plus minus delta X dan Y-nya sama dengan Y0 plus minus delta Y. Dengan delta X dan delta Y merupakan ketidakpastian dari pengukuran besaran X dan besaran Y. Maka ketidakpastian pengukuran besaran Z yaitu delta Z diperoleh dari delta Z per Z0 sama dengan mutlak dari N dikali mutlak dari delta X per X0 plus mutlak dari M dikali mutlak dari delta Y per Y0. Kita lihat contoh soal yang keempat. Diameter sebuah kawat adalah D sama dengan 0,56 plus minus 0,01 mm. Tentukan luas penampang kawat tersebut dan ketidakpastiannya.
Luas penampang kawat kita peroleh dengan rumus A sama dengan 1/4 pi D pangkat 2. Maka A-nya sama dengan 1/4 pi kali D0 pangkat 2, ini A0, sama dengan 1/4 pi kali 0,56 pangkat 2 sama dengan 0,2463 mm pangkat 2. Ketidakpastian luas penampangnya yaitu delta A per A0 sama dengan 2 kali delta D per D0. Kita dapatkan sebesar 0,03571. Maka delta A-nya sama dengan 0,03571 kali A0, yaitu sama dengan 0,03571 kali 0,2463 mm pangkat 2 sama dengan 0,008796 mm pangkat 2. Maka ketidakpastian relatifnya sama dengan delta A per A0 kali 100% sama dengan sekitar 0,8796%. Ini mendekati 1%. Maka hasilnya kita laporkan dalam 3 angka. Sehingga A0 plus minus delta A ini yaitu sama dengan 0,2463 mm pangkat 2 plus minus 0,008796 mm pangkat 2 kita tuliskan dalam 3 angka menjadi 0,246 ya. Karena 3 angka penting maksudnya ya. Jadi 0,246 plus minus 0,009 mm pangkat 2. Oke, berikutnya kita membahas contoh soal yang kelima. Tetapkan gaya K sebuah pegas hendak ditentukan dengan percobaan getaran pegas yang periodenya ditentukan oleh rumus T sama dengan 2pi akar M per K. Pengukuran pegas menghasilkan T sama dengan 0,0825 plus minus 0,0025 second dan pengukuran massa memberikan M sama dengan 15,02 plus minus 0,05 kg. Tentukan A ketidakpastian relatif K dalam persen dan B tentukan K beserta ketidakpastiannya dalam Newton per meter. Kita tahu bahwa periode T sama dengan 2pi akar M per K. Maka K-nya kita bisa tuliskan dalam 4pi kuadrat M per T pangkat 2 atau 4pi kuadrat kali M kali T pangkat minus 2. Maka K0-nya sama dengan 4pi kuadrat kali M0 per T0 pangkat 2 atau sama dengan 2206,79522 Newton per meter. Maka ketidakpastian konstanta pegas ini kita pakai delta K per K0 sama dengan mutlak delta M per M0 plus 2 dikali mutlak delta T per T0 sama dengan delta K per K0 itu sama dengan 0,06293. Maka delta K nya sama dengan 0,06293 dikali K0 sama dengan 141,091 Newton per meter. Maka ketidakpastian relatifnya kita peroleh dari KR sama dengan delta K per K0 sama dengan 6,293%. Ini mendekati 10%, maka hasilnya dilaporkan dalam 2 angka penting. Sehingga K0 plus minus delta K itu sama dengan 2206,79522 Newton per meter plus minus 141,091 Newton per meter. Karena kita nyatakan dalam 2 angka penting, sebaiknya kita tuliskan dalam notasi ilmiah. Maka K0 plus minus delta K itu sama dengan 2,20679,522 kali 10 pangkat 3 Newton per meter plus minus 0,141,091 kali 10 pangkat 3 Newton per meter, atau 2,2 plus minus 0,1 dikali 10 pangkat 3 Newton per meter. Jadi kita nyatakan dalam 2 angka penting dan kita harus konsisten, jumlah angka di belakang koma harus sama.